Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini berjudul Sanju yang dirilis pada tahun 2018. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang perjalanan hidup seorang aktor besar India yang bernama Sanjay Dutt. Dalam perjalanan hidupnya, Sanju sudah mengalami jatuh berkali-kali, mulai dari menjadi seorang pecandu narkoba, dipenjara, bahkan dicap sebagai teroris. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film terlihat Sanjay Dutt atau Sanju tengah berlatih memberikan pidato pembukaan untuk peluncuran buku biografi dirinya yang ditulis oleh Tripathi. Sanju mengumpulkan semua orang di rumahnya untuk mendengarkan bab pertama buku tersebut yang akan dibacakan oleh Tripathi. Semua terlihat antusias, kalimat pertama saja sudah membuat mereka terkesan. Namun di kalimat berikutnya semua kata-kata hanya menunjukkan penghinaan secara halus. Maklum saja, Sanju memilih seorang yang bukan penulis untuk membuat biografi dirinya. पकड़ घंटी उड़ा बजा एंड तक तो भगवान ही बना देगा हाँ? मैंने पहले ही कहा था कि मुझे आत्मकथा लिखने का एक्सपीरियंस नहीं है। मैं लिरिक्स लिखने वाला आदमी हूँ यार। Karena hasilnya tidak sesuai yang dia harapkan, Sanju membakar semua buku yang sudah dicetak. Di saat yang sama, istrinya menonton berita tentang Sanju yang akan segera mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung. हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। हम आपको याद दिला दें कि 2006 में Berdasarkan siaran berita langsung, pengadilan memvonis 5 tahun penjara untuk Sanju atas kepemilikan senapan AK-56 dan memberikan waktu 1 bulan untuk Sanju menyerahkan diri. Sanju adalah anak dari aktor dan aktris terkenal Sunil Dutt dan Nargis, sehingga wajar bila kasus Sanju menarik perhatian publik. Kalut dalam pemberitaan, mereka tak sadar jika kedua anaknya sudah sedari tadi berdiri di belakang mereka. Istrinya langsung mematikan televisi dan membawa anak-anaknya tidur. Sanju merenungi nasibnya dan memikirkan nasib ke depan keluarga kecilnya. Dia memutuskan untuk bunuh diri karena takut anaknya akan disebut sebagai anak teroris. Dia meninggalkan surat singkat di kamarnya, kemudian pergi ke balkon. नहीं पापा मर गए Sesaat kemudian, istrinya datang mencegahnya. Istrinya berkata bahwa bunuh diri bisa menyelesaikan masalahnya, tapi anak mereka masih akan disebut anak teroris. Istrinya meyakinkan Sanju untuk terus melawan dan mendapatkan kebenaran. Mereka akan mencari penulis lain untuk membuat buku biografi Sanju. Hari besoknya, Sanju melakukan pertemuan dengan seorang biografer bernama Winnie. Saat bertemu, tanpa berbasa-basi, Sanju langsung memberitahukan niatnya bahwa dia ingin Winnie menulis biografinya. Tapi Winnie menolak karena mendengar orang-orang bilang Sanju seorang teroris. Sanju menjelaskan media telah memfitnahnya. Dia membutuhkan seorang penulis untuk menghadirkan cerita dari pihaknya. Winnie pun bertanya, apakah jutaan orang mau membaca biografi Sanju? Winnie pikir ribuan buku hanya akan menumpuk nantinya. Sanju kemudian berkata, buku tentang dirinya akan jadi luar biasa karena cerita hidupnya begitu hebat. Winnie tertawa, kemudian bertanya ada hal menarik apa dalam hidup Sanju? Lalu Sanju mengatakan, beri dia 1 jam dan dia akan menceritakan semuanya. Winnie tinggal pilih saja ingin mendengar bab mana. Dia yakin Winnie akan tertarik untuk menulisnya. Winnie pun memberikan kesempatan. Pukul 5 sore mereka akan bertemu kembali di tempat yang sama. 1 महीने में सरेंडर करना है विनी जी ऑलराइट 6 बजे मैं आपको बताऊंगी कि मेरी बाट लगी कि नहीं। Setelah itu, terlihat Winnie tengah berolahraga di taman. Tiba-tiba, seorang laki-laki bernama Subin datang menghampiri. Subin membawakan koran yang memberitakan Winnie akan menulis biografi Sanju.
Winnie tampak terkejut sebab dia belum memutuskan hal tersebut. Zubin memberi saran kepada Winnie agar tidak menulis biografi Sanju. Dia menunjukkan bekas lukanya sambil mengatakan Sanju berbahaya dan seorang pecandu narkoba. Zubin memberikan kartu namanya bila saja Winnie ingin tahu lebih banyak tentang Sanju. अगर कभी उसकी सच्चाई जाननी है तो मुझे फोन कर. Kemudian Winnie pergi menghampiri Sanju. Dia marah karena Sanju memberitakan tentang dirinya di koran. Sanju menjawab dia tidak melakukannya, itu adalah ulah media yang hanya menginginkan berita panas. Setelah itu, mereka pun mulai berbicara. Sanju akan menjawab semua pertanyaan dari Winnie. Hal pertama yang ditanyakan yaitu berapa banyak wanita yang Sanju tiduri selain istrinya. Sanju menjawab yang dia ingat ada 308. Tapi karena dia yakin ada yang terlewat, jadi menganggapnya 350, itu pun wanita penghibur tidak dia hitung. Winnie tertawa mendengar jawaban lucu Sanju. Setelah itu, Winnie menunjukkan kartu nama Zubin dan bertanya apa Sanju mengenalnya. Sanju memberitahu kalau dulu Zubin adalah temannya. Dia pun memulai cerita hidupnya. चलो आप सेफ्टी के लिए 350 लिख लो. गॉड बुलाता था इसको. My time starts now. Semua dimulai saat Sanju akan memulai debut filmnya di tahun 1981. Selama syuting berlangsung, Zubin selalu ada di lokasi syuting menemaninya. Saat itu, Sanju terus melakukan kesalahan ketika harus berekspresi romantis tanpa seorang gadis. Tapi ayahnya yang juga seorang aktor terkenal selalu sedia membantu dan mengarahkannya. Sejak kecil, Sanju telah dididik dengan ketat oleh ayahnya. Ayahnya tidak kasar ataupun menyeramkan, hanya saja dia adalah orang yang disiplin dan menaruh harapan besar pada Sanju. Namun rupanya, didikan tersebut membuat Sanju tidak bisa menjadi diri sendiri hingga dia tanpa sadar terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik. Teman-temannya sering mengajaknya merokok dan mabuk. Dan yang terburuk adalah Zubin, dialah yang menjerumuskan Sanju dalam dunia narkoba. Malam itu, Sanju bercerita kepada Zubin mengenai kekecewaan pada sikap ayahnya yang tidak pernah memuji kerja kerasnya dan justru menghinanya di depan publik. Tapi Sanju tidak bisa berbuat apa-apa, melawan ayahnya artinya bunuh diri baginya. Kemudian Zubin mengeluarkan bubuk Pomerania dan meminta Sanju untuk mencobanya. Zubin bilang itu dapat meningkatkan kepercayaan diri. डैड से ये ट्राई कर. Teman Sanju yang lain sempat memperingatkan Sanju bahwa itu berbahaya bagi kesehatan. Namun Zubin mengatakan kalau dia tetap sehat meski sudah memakainya bertahun-tahun. Awalnya Sanju ragu, namun kata-kata Zubin membuat dia mau mencobanya. Itulah pertama kalinya Sanju mengenal narkoba. फिर पूरा पाउडर खींच ले. मैं कितनी साल से ले रहा हूँ. Hingga bar tutup, Sanju masih bermain dengan teman-temannya. Dia menyuruh supirnya mengambil vodka dari rumah, tapi gagal karena ayahnya membuang minuman tersebut. Sanju punya ide lain, dia akan meminta minuman kepada ayah kekasihnya, yaitu Ruby. Sanju menelpon Ruby mengatakan bahwa dia akan ke rumahnya malam itu untuk bertemu ayahnya. Ruby yang tadinya sudah tertidur kembali bersemangat karena berpikir Sanju akan melamarnya. बालकनी से आने की कोशिश मत करना संजू. कुछ चाहिए बेबी. अभी ऐसा क्या काम है? Jam 1 pagi, Sanju dan Zubin datang ke rumah Ruby disambut hangat oleh Ruby dan orang tuanya. Sanju bilang kalau dirinya sedang mengalami desakan malam yang tidak bisa ditahan lagi. Sanju menunjuk minuman yang kebetulan ada di belakang Ruby. Orang tua Ruby pikir Sanju ingin meniduri anaknya. Karena ayah Ruby masih saja tidak paham, Sanju pun menghampiri sendiri apa yang dia inginkan. Betapa terkejutnya mereka bahwa yang diinginkan Sanju adalah minuman. Rupanya Sanju saat itu dalam keadaan mabuk. Sanju dan Zubin kemudian diusir. I'm sorry डैडी, मैंने दोस्त को प्रॉमिस किया है. आज तो लेके रहेंगे. कम सोडा या पानी. I'll help myself. You're drunk. Just get out, Sanju. Pagi harinya, Sanju baru pulang ke rumah. Kemudian dia dipanggil oleh ayahnya. Ayah Sanju meminta maaf telah meneriakinya di depan publik.
Kemudian dia memberitahu bahwa ibu Sanju terkena kanker pankreas. Dia berencana pergi ke New York untuk melakukan pengobatan. Ayahnya ingin Sanju berpura-pura tidak tahu dan bersikap biasa saja di depan ibunya. Orang tua Sanju pun pergi ke New York dan Sanju menghabiskan hari-harinya bersama dengan Subin. Lagi-lagi di kondisi terburuk Sanju, Subin memperkenalkan dengan narkoba jenis yang lain. Tentu saja Sanju menerima apapun yang diberikan karena dia sudah teramat percaya pada Subin. Setelah kedua kalinya mencicip narkoba, akhirnya Sanju kecanduan. ये ले, टंग के नीचे रख, सब दर्द पिघल जाएगा, पर मैं पैसे भिजवा दूंगा, भाई। तीसरी बार तक मैं ड्रग एडिक्ट हो चुका था। Beberapa waktu kemudian, dia mendapat kabar ibunya koma. Kemudian dia menyusul ke Amerika bersama adik perempuannya. Kecanduan membuatnya nekat membawa 20 gram kokain meskipun dia tahu akibatnya akan fatal jika ketahuan. Selama di sana, bukannya menemani ibunya, Sanju malah merokok di pintu darurat. Hingga kemudian dia tak sengaja mendapati seorang pemuda yang diam-diam memasuki kamar ibunya. Sanju langsung menangkapnya. Ternyata orang itu adalah penggemar kedua orang tuanya. Dia bernama Kamlesh. Dia datang untuk memberikan patung Dewa Ganesha. Sebagai permintaan maaf, Sanju mengajak Kamlesh ke sebuah bar. Awalnya tampak menyenangkan, namun semua berubah ketika Sanju ketahuan membawa narkoba. Kamlesh kecewa kepada Sanju yang menjadi pecandu ketika ibunya sedang berjuang melawan penyakit. Dia pun meninggalkan Sanju begitu saja. तू ना अपने माँ बाप का ही नहीं है, दोस्त क्या बनेगा? चलता हूँ। दोस्त बोल दिया तो सर पे चढ़ेगा क्या? Namun dia kembali dan memilih membantu Sanju untuk bisa berhenti dari narkoba. Saat itulah persahabatan mereka dimulai. Kamlesh juga akhirnya dekat dengan seluruh keluarga Sanju. Beberapa waktu kemudian, ibu Sanju akhirnya bisa pulang dan mereka semua kembali ke India kecuali Kamlesh. Sekembalinya di India, Sanju memutuskan untuk mendapatkan Ruby kembali. Sayangnya, dia terlambat. Ruby akan segera menikah dengan orang lain. Ayah Ruby pun sudah tidak menerima Sanju. Kini Sanju kembali kehilangan kepercayaan dirinya dan kembali terjerumus pada narkoba. ड्रग्स वापस शुरू करने के लिए मेरा बहाना रूबी थी। Beberapa hari kemudian, Sanju mendapat kabar kematian ayah Ruby. Dia berpura-pura sedih, tapi dalam hati sebenarnya dia sangat senang karena penghalang untuk mendapatkan Ruby telah tiada. Sanju pergi ke rumah sakit menemui keluarga Ruby yang berduka dalam keadaan mabuk, sehingga dia mulai mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati keluarga Ruby. पापा मैं ऐसा छोड़ के नहीं जा सकते पापा। जो ये पापा नहीं है। ये अपने वाले पापा है। नहीं उठ रहे। आत्मा तो अमर है। हटाओ इसको। बॉडी को कैसे ठिकाने लगाना है? दफनाना है, जलाना है। हाँ रूबी। Sanju yang tidak sadar dengan perbuatannya merasa bingung karena Ruby menamparnya. Dia pun menelpon Kamlesh dan memohon agar datang ke India. Hanya dengan mendengar suaranya, Kamlesh tahu kalau Sanju kembali menjadi pecandu narkoba. Dengan uang yang sebenarnya dia kumpulkan untuk membeli mobil baru, Kamlesh membeli tiket pesawat ke India. प्लीज आजा। तूने फिर से वो पाउडर लिया क्या? क्यों? इंडिया जाने का है ना, तो टिकट लेना पड़ेगा। Sampai di India, Kamlesh pergi ke rumah Ruby. Dia menjelaskan apa yang terjadi pada Sanju dan betapa Sanju sangat mencintai Ruby. Kamlesh memohon agar Ruby mau memberikan kesempatan kepada Sanju. संजू लौटा है, आप भी आ जाओ ने भाभी। संजू कल 4 बजे मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में आपका वेट करेगा। Besoknya, Sanju akan pergi ke kantor pernikahan. Kamlesh meminta Ruby untuk datang jika mau memberikan kesempatan pada Sanju. Namun yang terjadi adalah justru Sanju yang tidak datang. Dia terlalu sibuk dengan obat-obatan miliknya. Ruby dikecewakan yang kesekian kalinya sampai akhirnya dia benar-benar menutup hati untuk Sanju. Kamlesh pun sama kecewanya pada Sanju.
Dia sudah berusaha membuat kesempatan itu datang, tapi Sanju sendiri yang melewatkan kesempatan yang dia buat. Kamlesh memutuskan untuk membicarakan semuanya kepada ayah Sanju. Dia butuh keberanian untuk mengatakan kepada ayah Sanju, sehingga dia minum sedikit agar lebih percaya diri. Dia bilang Sanju akan lebih dulu mati sebelum ibunya karena Sanju tidak bisa mengurus hidupnya sendiri. Ayah Sanju bingung mendengar perkataan Kamlesh. Kemudian Kamlesh melanjutkan perkataannya. Ayah Sanju adalah orang sangat hebat dan tidak pernah gagal, sedangkan Sanju hanya orang biasa tanpa cita-cita dan tujuan hidup. Pada intinya, Kamlesh meminta agar ayah Sanju tidak menuntut Sanju untuk sepertinya dan lebih bersikap sebagai teman. उसके साथ बैठो, दारू पियो, मर जाएगा तो मैं किसको बोलूंगा? ए बेटा, प्लीज बचा लो। Sanju terbangun setelah tidur selama 2 hari. Ayahnya menyapa dengan ramah dan memberitahu kalau ibunya kembali koma di rumah sakit. Selain itu, ayah Sanju juga memberitahu bahwa dia sudah memilih tempat rehabilitasi di Amerika untuk Sanju. Tapi Sanju menolak untuk pergi. Dia sepertinya mengalami trauma karena ketika umurnya 6 tahun, ayahnya memasukkan dirinya ke asrama akibat ketahuan mencicipi rokok. Hal itu membuatnya cukup lama tidak bertemu dengan ibunya. Keputusan Sanju diterima oleh ayahnya, namun dengan syarat tidak boleh ada narkoba. Sanju menghabiskan hari-harinya untuk menjaga sang ibu di rumah sakit. मैं हर रात अस्पताल में बिताने लगा। अगले हफ्ते प्रीमियर है मॉम, आइए ना। Hingga suatu hari dia sudah tidak bisa menahan, akhirnya dia memakai narkoba lagi. Tepat setelah dia memakai narkoba, ibunya siuman dari koma. Sanju begitu senang. Tapi tak lama setelah itu, ibunya menghembuskan nafas terakhirnya. Sanju begitu terpukul karena dia satu-satunya orang yang melihat sang ibu siuman. Tapi saat itu dia sedang dalam pengaruh narkoba, sehingga dia bahkan tidak yakin apakah yang dia lihat benar atau halusinasi. Sejak saat itu, Sanju bertekad ingin sembuh. Tentunya sang ayah sangat mendukungnya. Sanju pun dibawa ke pusat rehabilitasi di Amerika. सब ठीक हो जाएगा पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। डैड मुझे ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका ले। Dokter memberikan daftar jenis narkoba dan meminta Sanju untuk mengisinya. Dokter heran Sanju masih hidup setelah mengonsumsi begitu banyak jenis narkoba. Pengobatan Sanju dimulai ketika narkoba berhenti di tubuhnya mulai banyak bereaksi. Kadang Sanju merasa sangat dingin, panas, tremor, cemas, depresi, bahkan denyut nadinya sangat kencang. Sanju merasa tidak tahan dan akhirnya kabur dari pusat rehabilitasi. झेल नहीं पाया और वहां से भाग निकला। मुझे ड्रग्स चाहिए थे और मैं सरफिरा उसके घर की तरफ निकल पड़ा। Dia mencoba mendapatkan narkoba kembali, tapi tidak bisa karena dia tidak memiliki uang. Di pikirannya hanya ada satu cara dia bisa mendapatkan uang, yaitu menemui Kamlesh. Dengan berjalan kaki dan menumpang kendaraan, Sanju menempuh 1.500 km untuk sampai ke tempat Kamlesh. Di hari ke-12, Sanju sampai di tempat Kamlesh. Hal pertama yang dia tuju begitu sampai adalah minuman keras, dan ternyata ayah Sanju juga ada di rumah Kamlesh. Tidak sulit menebak kemana Sanju akan pergi ketika pusat rehabilitasi memberitahukan ayah Sanju kalau Sanju kabur. Ayahnya tidak terlihat marah, justru ada tatapan khawatir dan sedih melihat Sanju yang berantakan. Ayahnya memutar rekaman dari ibunya sebelum meninggal. तो ये रिकॉर्डिंग पेश मेरी चिंता मत करना, तेरी फिल्म देखे बिना मैं नहीं मरने वाली, तेरे पीछे खड़ी हूँ एकदम सॉलिड। Setelah mendengar rekaman tersebut, Sanju memutuskan untuk kembali ke pusat rehabilitasi. Lagu-lagu yang dia dengarkan sangat membantunya melewati masa penyembuhan. Setelah 18 bulan, akhirnya Sanju bersih dari narkoba dan kembali ke India. Kepulangannya disambut oleh teman lamanya yaitu Zubin.
Sanju marah pada Subin karena menghadiahkan narkoba atas kepulangannya. Sanju juga sudah mengetahui kalau selama ini Subin adalah pengedar. Subin berpura-pura sebagai pemakai narkoba, padahal yang dia makan hanya serbuk gula. Sanju selama ini merasa aneh karena hanya dia yang kondisi tubuhnya memburuk, sedangkan Subin baik-baik saja. डैड आप लोग चलिए मैं 2 मिनट में आया। मुझे लगा तुम नहीं मिलोगे। चलो, चीयर्स। ग्लूकोज पाउडर मुझे सूट करता है गॉड। Setelah mendengar cerita tersebut, Winnie tergerak untuk menulis biografi Sanju. Tapi dia kembali goyah saat Subin memberitahu kalau Kamlesh sudah 20 tahun tidak lagi berbicara dengan Sanju. Winnie menghubungi Kamlesh untuk memastikan. Begitu mendengar nama Sanju, Kamlesh mengatakan kalau dirinya bukan teman Sanju. Winnie curiga karena dari telepon terdengar Kamlesh sedang menonton berita tentang Sanju. Kamlesh adalah sahabat sekaligus penyelamat bagi Sanju. Untuk itu, Winnie terbang ke New York. Dia ingin mendengar cerita versi Kamlesh. Hello? Winnie mengajak berbicara di tempat di mana Kamlesh dan Sanju memulai pertemanan. Kamlesh kemudian memberitahu bahwa badan peledak RDX yang dulu digunakan untuk mengebom Mumbai ditemukan di truk yang diparkir di rumah Sanju. Sanju tahu Mumbai akan dibom, tetapi dia diam saja. Winnie bertanya siapa yang mengatakan hal tersebut. Kamlesh pun menjawab, ayah Sanjulah yang mengatakannya. Winnie meminta Kamlesh bercerita lebih banyak. Jika benar Sanju seorang teroris, dia akan membatalkan penulisan buku biografi Sanju. Cerita dimulai ketika Masjid Babri dihancurkan pada 6 Desember 1992. फिल्में बनाना छोड़ चुके थे। अपना सारा वक्त लोगों की सेवा, मुसलमानों के घर जलाए जाने लगे। तो वो दिन जब उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दंगे हुए। Sebagai anggota parlemen, ayah Sanju menghabiskan waktunya untuk membantu rakyat. Dia bergabung dalam tim pemulihan untuk membantu korban yang mayoritas orang Muslim. Sedangkan Sanju tidak peduli sama sekali dan sibuk dalam dunianya sendiri sebagai artis papan atas kala itu. Suatu hari, Sanju mendapat telepon yang mengancam akan mencelakai saudara perempuan dan ayahnya. Sanju dan Kamlesh buru-buru pergi mencari ayahnya. Saat diberitahu soal ancaman, ayah Sanju tidak terlalu peduli karena hari itu bahkan dia sudah mendapat 5 telepon ancaman. 12 Maret 1993 terjadi ledakan di Mumbai. Sekitar 250 orang tewas dan 800 luka-luka. Polisi menduga satu nama, yaitu Tiger Memon. Setelah Masjid Babri dihancurkan, kantor Tiger Memon terbakar dan ledakan Mumbai diduga merupakan balas dendamnya. Tak lama kemudian, Kamlesh mendapat kabar kalau Sanju ditangkap atas kepemilikan senjata AK-56. Kamlesh pun segera terbang ke India untuk membantu Sanju. Di kantor polisi, Sanju menceritakan kalau senjata tersebut dia miliki atas saran produser filmnya. Dia takut ada serangan massa setelah berbagai macam ancaman yang diterima keluarganya karena aksi ayahnya yang dianggap sebagai pro-muslim. Sanju sudah meminta perlindungan khusus namun ditolak. Tanggal 2 April, produser filmnya ditahan. Sanju merasa khawatir lalu menyuruh orang yang dia percaya untuk menghancurkan senjata yang dia simpan di rumahnya. मैं डर गया। मुझे लगा वो पुलिस को बता देंगे कि उन्होंने मुझे राइफल दी। मेरे कमरे में जाना, वहां आपको एक काला बैग मिलेगा और डिस्ट्रॉय कर दीजिए। Benar saja, polisi mencarinya dan langsung menangkap dirinya sekembalinya dari Mauritius untuk syuting film. Selama Sanju di penjara, ayah Sanju tidur di lantai tanpa kipas mengikuti apa yang Sanju rasakan. Sanju ditempatkan di penjara tanpa jendela yang bahkan air WC sempat meluap membuat seisi ruangan penuh dengan kotoran. Setelah 6 bulan berjuang di penjara, Mahkamah Agung menolak petisi jaminan yang diajukan. Sipir penjaga mengatakan bahwa kasus terorisme sulit mendapat jaminan. Sanju putus asa. Dia membenturkan kepala ke dinding hingga terluka dan dilarikan ke rumah sakit.
Ayahnya dan Kamlesh mengunjunginya. Sanju menyalahkan ayahnya yang dianggap kurang berusaha dan memintanya untuk berbicara dengan Perdana Menteri atau Presiden. Kamlesh pun menjelaskan betapa ayah Sanju berjuang siang malam demi jaminan, tidur di lantai, memohon pada pengacara dan polisi. Orang-orang petinggi pun sudah dihubungi, tapi tak satu dari mereka yang mau ikut terlibat. Bahkan dengan sabar menerima olokan sebagai ayah teroris. 452 hari di penjara, akhirnya Mahkamah Agung menerima jaminannya. Tetapi Sanju sudah terlanjur dicap sebagai teroris. Setelah keluar penjara, menteri yang berpengaruh di ibu kota bersedia ditemui. Tapi Sanju tidak mendapatkan apapun di sana karena menteri tersebut entah benar tidur atau sengaja berakting untuk menghindarinya. Suatu pagi, Kamlesh membaca berita di koran tentang RDX di truk yang terparkir di rumah Sanju. Kamlesh segera menemui Sanju yang tengah di ruang teater. Begitu masuk, Kamlesh mendengar ayah Sanju berkata agar Sanju mengakui di pengadilan bahwa dirinya tahu rencana pengeboman tersebut. Kamlesh sangat kecewa dan memutuskan kembali ke New York saat itu juga. Dia beralasan kantornya sedang dalam pemeriksaan FBI karena hubungan pertemanannya dengan Sanju yang dicap sebagai teroris. Dan teleponnya disadap, jadi dia meminta Sanju agar tidak menghubunginya selama beberapa tahun. वो तेरे और मेरे लिंक को इन्वेस्टिगेट करेंगे। टेरर चार्जेस को बहुत सीरियसली लेते हैं वो। अभी कुछ साल तेरे से दूर रहना पड़ेगा मेरे को। सॉरी यार, मेरी वजह से ये सब। चलो। Kamlesh mengakui kepada Winnie kalau dirinya sering merindukan Sanju, tapi dia tidak ingin menjadi orang bodoh yang mau berteman dengan teroris. Setelah bertemu Kamlesh, Winnie membatalkan niatnya untuk menulis biografi Sanju. 1 bulan berlalu, tibalah waktu di mana Sanju harus menyerahkan diri dan menjalani hukuman penjara selama 5 tahun. 1 tahun kemudian, Winnie meluncurkan buku terbarunya. Istri Sanju datang ke acara peluncuran buku tersebut. Dia menemui Winnie untuk memberikan rekaman radio komunitas milik penjara di mana Sanju menjadi penyiar di sana. Di rekaman siaran tersebut, Sanju membahas tentang koran, sebuah media berita yang selalu menginginkan berita panas dan menyelamatkan diri dengan tanda tanya. Banyak berita yang belum dikonfirmasi masuk di halaman koran dan menggiring asumsi publik. Orang yang dirugikan karena berita tersebut tidak bisa menuntut media, sebab yang muncul di koran bukan pernyataan tetapi sebuah spekulasi. Penggunaan tanda tanya di setiap headline koran menjadi jurus jitu media agar kebal hukum. Hal ini jugalah yang terjadi pada Sanju. Namun ayahnya terus mendukung dan membantu Sanju agar bangkit. Usaha mereka berhasil, Sanju dapatkan kembali nama baiknya dengan menjadi aktor terbaik. Ayah Sanju menangis bahagia untuk kedua kalinya karena orang-orang tak lagi memanggilnya sebagai ayah teroris. Sanjay Dutt is back. बिना किसी क्वेश्चन मार्क के। आज लाइफ में दूसरी बार तूने खुशी से रुला दिया। Suatu saat, Sanju mendapat kesempatan memberikan pidato pembukaan di acara jamuan konsulat. Dan lagi-lagi, media menghancurkan kesempatan itu dengan memberitakan bahwa tersangka ledakan menghadiri acara diplomatik. Pagi hari setelah acara jamuan, ayah Sanju ditemukan meninggal dunia. Itu menjadi pukulan keras bagi Sanju. Pelindung satu-satunya yang dia miliki telah pergi. Tapi perjuangan ayahnya akhirnya membuahkan hasil. Sanju dibebaskan dari tuduhan terorisme dan divonis penjara di bawah pasal kepemilikan senjata api. Hakim dengan jelas mengatakan Sanju bukan teroris, dan media memang berhenti menyebutnya teroris, tetapi semuanya menulis Sanju dihukum dalam kasus ledakan. Sebab itu, Sanju seumur hidupnya terus dicap sebagai teroris. Setelah mendengar rekaman tersebut, Winnie mengunjungi Sanju di penjara. Winnie menjelaskan kalau Kamlesh sepertinya salah paham tentang berita RDX yang beredar setelah mendengar ayah Sanju meminta Sanju untuk mengakui di pengadilan saat di ruang teater. Sanju meminta Winnie membawa Kamlesh pada 6 Juni untuk mendengarkan secara langsung siaran radio yang akan dia bawakan melalui radio mobil di frekuensi 88,0.
Tanggal 6 Juni adalah hari ulang tahun ayah Sanju. Mau tidak mau, Kamlesh akhirnya datang. Mereka memarkirkan mobil di samping tembok penjara agar frekuensi radionya sampai. Siaran sudah dimulai. Sanju mengatakan bahwa berita RDX yang beredar itu bohong. Tidak ada polisi, penuntut, atau saksi mata yang mengatakan hal tersebut. Semua itu karena kebetulan selama kerusuhan truk berisi material bantuan terparkir di rumah Sanju. Putusan pengadilan pun tidak pernah mendakwanya atas kepemilikan RDX. Semua terjadi ulah media. Yang Kamlesh dengar di ruang teater saat itu adalah rencana pengacara Sanju yang ingin Sanju mengakui bahwa dia tahu tentang rencana pengeboman dan akan diberikan satu nama untuk dikorbankan. Dengan begitu, Sanju akan dibebaskan. Namun rencana tersebut Sanju tolak karena akan membuat ayahnya kembali dipanggil sebagai ayah teroris. Masa hukuman Sanju akhirnya selesai. Dia keluar dari penjara. Dia disambut oleh istrinya, Kamlesh, dan juga Winnie yang telah menyelesaikan buku biografi Sanju. Seperti itulah kisah tentang perjalanan hidup seorang aktor besar India yang bernama Sanjay Dutt. Dalam perjalanan hidupnya, Sanju sudah mengalami jatuh berkali-kali mulai dari menjadi seorang pecandu narkoba, di penjara, bahkan dicap sebagai teroris. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.